Selamat pagi ya Buna. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat viewershipper Selamat semuanya. pagi Pak Musa. Pagi. Gimana Pak Musa? Semangat selalu Pak Musa dan juga Bu Duma, sehat selalu. Puji Tuhan dan Bapak Puji Ibu. Tuhan sehat ya Buna. Puji Tuhan. Ya, Tuhan. haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih tetap setia untuk terus ada di viewershippers. Untuk itu kita mau sama-sama langsung mulai supaya Bapak Ibu yang masih berkegiatan tidak terlambat hari ini. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memilih kami dan Engkau telah menjaga kehidupan kami. Terima kasih Engkau anugerahkan keselamatan dari karya salib-Mu. Biarlah kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang menyangkal diri kami, memikul salib-Mu dan berjalan bersama dengan rencana-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan kuatkan kami di balik setiap goncangan yang ada, karena kami tinggal di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Kami yakin dan percaya tangan-Mu yang berlubang paku selalu menuntun kami dan menjaga kami dan menghalau kami dari segala macam keadaan dan juga rencana dari si jahat. Semua itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya, kami mengucap syukur dan kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik saudaraku, sahabat viewershipper semuanya, kita mau sama-sama langsung memuji menyembah Tuhan ya. Dan berikut pujian yang akan kita naikkan, kita mau sama-sama menyembah Dia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagi hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Ku nyatakan Kau yang
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita sembah Dia. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, dan Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau Allah Immanuel, Kau yang besertaku selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Oke, Bapak Ibu dan sahabat BW terkasih semuanya, kita langsung masuk di Nehemia pasal yang ke-10. Ya, dalam Nehemia pasal yang ke-10 ini kita akan belajar dari dua sisi, yaitu sisi perjanjian lama, konteks Nehemia, dengan sisi perjanjian baru, konteks kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Kita buka dulu di Nehemia pasal 10 ayatnya yang ke-30.
Nehemia pasal 10 ayat yang ke-30. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Sampai di situ aja dulu, saudara. Ya. Di sini dikatakan tidak akan memberi anak-anak perempuan kami ataupun mengambil. Dalam bahasa sehari-hari di terjemahan yang lain disebut kawin dan atau mengawinkan. Ya. Kenapa? Dalam konteks Nehemia ini konteksnya adalah mereka tidak akan memberikan anak-anak mereka ya berkawin campur dengan bangsa di luar dari bangsa pilihan Allah ya. Bukan karena ras, bukan karena budaya, bukan, tetapi karena konsep kekudusan ya. Tetapi juga karena keimanan. Karena bangsa-bangsa sekitar tidak kudus. Kenapa tidak kudus? Mereka menyembah berhala. Kenapa imannya tidak sama? Karena mereka tidak menyembah Allah yang hidup. Artinya apa, saudara? Mereka mengikat perjanjian, mereka nggak mau kompromi. Ya. Dan sejarah Israel sudah membuktikan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih. Sampai hari ini mereka juga ya, untuk khusus bangsa Yahudi, mereka tidak akan pernah menikahkan atau kawin mengawinkan dengan orang-orang yang memang sama seperti yang tertulis di dalam kitab Torah ya. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menelusuri bagian lain. Bagian lain itu di mana? Yuk kita buka sama-sama. Di Ibrani pasal yang ke 12 ayat yang ke-14. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 berbunyi demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oke. Kalau dalam bahasa Ibrani, kudus itu disebut kadosh. Kita sudah pernah membahas di BW beberapa tahun yang lalu ya, kadosh, bahkan tahun lalu juga. Nah, kalau dalam bahasa Yunani kata kudus ya itu disebut sebagai hagiasmos ya, hagiasmos. Kata hagiasmos sendiri sifatnya adalah pengudusan, pemisahan dan pembentukan terus-menerus. Kalau kata kados itu dipisahkan, dikhususkan dan didedikasikan untuk Tuhan. Ya. Jadi dua ini saling terkait dan terpaut satu dengan yang lain. Tapi kalau kita bicara mengenai kehidupan nyata, satu kata ini tuh terdengar memang sangat berat bagi orang-orang umumnya, ya, kekudusan. Karena orang akan berpikir kekudusan itu seperti begini, hidup kaku, menjauh dari dunia, hidupnya tanpa sukacita, ya, menyendiri. Padahal Alkitab tidak pernah menggambarkan kekudusan seperti itu cuma mindsetnya kita aja. Karena kekudusan bukan tentang menjauh dari kehidupan. Memang kita akan memisahkan diri, tapi bukan memisahkan diri dari kehidupan, saudara. Karena kekudusan itu bicara tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan identitas kita yang sudah dianugerahkan keselamatan dari karya penebusannya di kayu salib. Jadi kekudusan itu bukan pengasingan dari dunia. Ini yang harus dibetulkan dulu. Framing pemikiran kita harus dibetulkan. Jangan kita berpikir kita mengasingkan diri. Bukan, kekudusan itu bukan pengasingan dari dunia, tetapi pengabdian hidup kita kepada Tuhan selama kita di dunia.
Nah, kalau kita bicara mengenai pengabdian kita kepada Tuhan, berarti kita bicara mengenai pengabdiannya yang full, bukan yang setengah-setengah. Makanya tadi saya ambil dari dua sisi, dari hagiasmos dan juga kados. Kalau kados, kita siap dipisahkan demi kita mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Kita juga bersedia dikhususkan, artinya dipanggil, dikhususkan untuk didedikasikan untuk Tuhan. Didedikasikan itu dipersembahkan untuk Tuhan, ditujukan untuk Tuhan. Nah, kalau dari sisi Yunani ada proses pengudusan, lalu kemudian kita dipisahkan bagi Tuhan, dan kita dibentuk terus menerus oleh Tuhan. Nah, dua hal ini harus ada di otak kanan otak kiri kita dan hati kita secara utuh. Makanya di dalam perjanjian lama ada bait Allah disebut kudus, imam juga disebut kudus, hari sabat juga disebut kudus. Kenapa? Karena itu semua dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk Tuhan. Itu sebabnya hari sabat atau hari Minggu, ya kalau di Yerusalem hari Sabtu, kalau di kita hari Minggu, itu dikhususkan untuk Tuhan. Bukan berarti tidak boleh mencampur adukan dengan yang lain, tetapi diprioritaskan dulu untuk Tuhan, baru engkau lanjutkan lagi jikalau engkau ada tugas misalnya. Tapi kalau memang tidak ada, memang harus dikhususkan untuk Tuhan. Tapi kan kalau kayak begini jadi kaku. Nah, makanya implementasi kekudusan dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa sih? Kalau dari pribadi, ya kita harus terus menerus. Ingat hagiasmos tadi kan proses terus menerus. Jadi terus menerus kita harus jaga hati, terus menerus kita harus jaga pikiran, terus menerus kita harus jaga yang kita konsumsi. Apa itu? Tontonan, musik, media, dan segala macam yang bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Makanya di Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci atau kudus, ya sama, suci dan kudus sama. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, karena apa yang terisi di dalam pikiran kita itu yang akan semakin menajamkan roh kita, membentuk roh kita. Kalau kekudusan dalam keluarga bagaimana? Ya kita harus menjaga keutuhan nilai iman di dalam keluarga. Contohnya apa? Mesbah keluarga, gak ada yang lain. Lalu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar sebelum kita memutuskan sesuatu. Dan kita juga menjadikan firman Tuhan, pengalaman pribadi dengan firman Tuhan dalam membangun relasi baik antara kakak adik, orang tua anak, mertua menantu, yang nanti itu akan terbentuk dalam kasih di dalam keluarga. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, mulai dari mana kekudusan diajarkan? Bukan dari gereja sebenarnya, tapi dari keluarga. Kita orang percaya itu disebut orang-orang kudus. Karena apa? Karena Kristus telah menebus kita di kayu salib. Jadi lihat mekanisme Allah beda sama manusia. Manusia mau membersihkan diri sebersih apapun sulit, tidak akan sampai masuk ke kualitas kekudusan Allah, ke dalam konteks kekudusan yang dimaksudkan Allah. Kategorial kekudusannya itu beda. Tapi kalau kekristenan, Allah inkarnasi ke dunia, menguduskan manusia di kayu salib, baru kita menjaga hidup kita. Jadi itu yang membedakan, saudara. Makanya karena kita sudah ditebus oleh karya salib Kristus, dalam segala hal kita harus menjaga integritas kita, apalagi dalam pekerjaan. Ya kita jangan ikut-ikutan curang, ya. Di sekolah ya jangan ikut-ikutan nyontek. Lalu juga di pekerjaan jangan suka ikut-ikutan memanipulasi. Karena saya percaya orang Kristen yang takut akan Tuhan itu nggak pernah terbersit untuk melakukan kejahatan. Cuma karena lengah jadi ikut-ikutan jahat.
Tapi kalau setiap orang Kristen percaya dan mengerti ini, mereka akan jujur dalam pekerjaan mereka. Kenapa? Karena saya kerja ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti Kolose 3 ayat 23. Saya dibentuk kehidupan saya melalui pekerjaan saya ini, tangan Tuhan yang membentuk saya. Karena ada tangan Tuhan yang Maha Kudus itu, saya juga ingin mempersembahkan. Makanya tadi di Ibrani pasal 12 ayat 14 kan dibilang tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Maksudnya melihat dengan mata jasmani kita, bukan. Ini ada dua arti. Yang pertama adalah melihat karya-karyanya, melihat pertolongannya, melihat bagaimana Tuhan bekerja, pekerjaan tangannya melalui kesembuhan, pemulihan, kemudian mujizat dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah melihat Tuhan dalam konteks yang sesungguhnya, yaitu apa? Kekekalan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan masuk dalam kekekalan. Tidak akan melihat kekekalan itu. Berarti di mana dia posisinya? Di neraka. Kan sama-sama kekal, tapi tidak hidup. Masa kita mau masuk neraka? Kematian yang kekal, api yang kekal. Tentu kita mau melihat kerajaan surga yang kekal, kehidupan yang kekal, sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Nah, lalu apalagi supaya saya mau tuh. Anak-anak muda ataupun kita sebagai orang tua juga sama. Kita bergaul dengan siapa nih hari-hari ini? Saya mau bergaul gimana? Usia saya sudah tidak muda lagi. Pergaulan ini bukan cuma bergaul dengan orang-orang atau manusia atau pergaulan yang interaksi sosial secara real. Di medsos kalau nggak hati-hati itu juga bisa membawa pengaruh yang buruk. Bagaimana pergaulanmu di medsos? Karena pergaulan di medsos yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Artinya apa? Merusakkan. Kita tuh gak rusak, tapi dibuat rusak. Ya masa kita aja punya barang mau dipelihara tetap bersih, tetap sehat, tetap bagus. Masa kita punya diri mau dirusak oleh diri kita sendiri? Coba deh pikirkan baik-baik hari-hari ini. Karena metode pergaulan hari sekarang ini beda sama yang dulu. Makanya berhati-hatilah dalam bergaul. Bergaul ini bukan cuma interaksi sama manusia secara nyata, tapi dengan manusia di dalam dunia media sosial itu yang bahaya. Kita yang gak rusak jadi rusak. Saya gak berasa. Sekarang begini kalau saya ilustrasikan. Kalau kita terus-terusan berada di tempat yang salah atau duduk di tempat yang kotor, terus aja begitu, lama-lama kita berpikir itu hal normal. Sebagai contoh, saya pernah waktu itu syuting Solusi Live waktu itu. Lalu kemudian datang ke daerah Tanjung Priuk, ke tempat pembinaan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bagi mereka tidak mandi, lalu tidak menggunakan pakaian dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa begitu. Nah sekarang kebiasaan kita merusak kebiasaan kita enggak? Pergaulan kita dengan hal-hal yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan mata kita, itu merusak kebiasaan yang baik kita enggak? Kalau kita merasa itu enggak merusak, jangan-jangan kita udah mulai terbiasa dan itu mulai merasa normal. Wah, itu bahaya berarti. Karena enggak beda jauh dengan ODGJ tadi. Tantangannya pasti besar. Tantangan hidup kudus pasti besar, saya akui. Karena seringkali disebut sebagai orang yang paling, ya banyaklah sebutan-sebutannya ya. Karena kita pasti akan berbeda dari lingkungan sekitar kita. Kita udah pasti nggak akan ikut arus.
Dan kita udah pasti gak bisa dikompromikan. Tapi ingat saudara, kekudusan itu bukan beban sebenarnya bagi orang yang mau melakukannya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Anda mau melakukannya? Ketika kita mau melakukannya, itu bukan jadi beban, tapi kita akan sampai kepada satu pengertian, kekudusan akan membawa saya dalam perlindungan. Loh, kenapa perlindungan? Kan kita melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tadi, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berarti tanpa kekudusan tidak seorang pun ada yang melihat perlindungan dari Tuhan. Jadi kekudusan itu bukan beban kalau kita mau menjadi kudus. Kalau kita nggak mau, itu akan beban. Ya, jadi konteksnya bukan hanya anak-anak muda loh. Ini semua orang Kristen. Hari-hari ini hati-hati dengan apa yang ada di tangan saudara. Hati-hati apa yang ada saudara dengar. Hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Karena baik dalam konteks Ibrani di Perjanjian Lama maupun konteks Yunani di Perjanjian Baru, kadosh dan hagiasmos dua-duanya artinya sama. Ingat saudara, manusia berusaha membersihkan diri dulu supaya layak di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus Kristus jauh sebelum kita layak, Dia lebih dulu mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Apa tujuannya? Anda dikuduskan, saya dikuduskan. Anda dikhususkan, saya dikhususkan. Supaya kita yang dikuduskan dan dikhususkan ini, kita mendedikasikan hidup, pekerjaan, nilai pelajaran, rencana dalam keluarga, dalam segala hal hanya untuk Tuhan. Kita mau balas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Penyertaan Tuhan tetap sempurna. Tetapi bukankah dengan kita mengalami pengalaman pribadi dengan melihat karya-karya Tuhan, itu akan jauh lebih sempurna? Kejarlah kekudusan. Mari kita hidup kudus. Sekali lagi, kekudusan bukanlah beban, tetapi membawa kita dalam perlindungan yang sempurna. Mari kita satu dalam doa. Ampunilah setiap kami, ampunilah mulut kami, tutur kata kami, mata kami, penglihatan kami, pendengaran kami, telinga kami. Ampunilah pikiran kami, ampunilah hati ini ya Tuhan. Ampunilah perilaku kami ya Tuhan. Kuduskanlah kembali kami. Hari ini, pagi ini kami disadarkan bahwa hidup di dalam Engkau memang harus terus dalam pertobatan dan pengudusan setiap hari. Itu sebabnya kiranya terang Kristus yang ada dalam diri kami itu tetap menyala sehingga mampu mematahkan segala macam godaan. Jadikanlah kami sebagai orang-orang Kristen yang cerdas. Kami tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang tanpa hikmat, membodohi diri sendiri, memperbudak diri sendiri, dan selalu mengizinkan dan membuka celah sehingga iblis menari-nari di atas derita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang sangat baik, yang telah menguduskan kami jauh lebih dulu dari sebelum kami mampu melakukan hal yang baik bagi Engkau. Terima kasih sekali lagi untuk kematian dan kebangkitan-Mu ya Kristus. Kiranya salib-Mu selalu ada dan terpancar dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saat ini untuk Ibu Yani. Mari sama-sama kita berdoa ya. Kami berdoa Tuhan, jam 7 pagi nanti Kak Petris akan terbang dari Soekarno-Hatta ke Seoul. Dan sebentar Bu Yani dan Bapak juga akan kembali dari Soekarno-Hatta ke Tegal. Kami mendukung keluarga ini dalam doa dan pengharapan di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan perlindungan dari kuat kuasa darah-Mu yang kudus akan mengiringi perjalanan mereka, mengkuduskan segala hal karena mereka pun dikhususkan untuk Tuhan. Kami semua ya Bapa hari ini boleh mendapat pelajaran yang berharga.
Kami tidak akan mengawinkan atau dikawinkan dengan norma dunia. Nilai kami 100% kerajaan surga. Terima kasih ya Bapak. Bukalah tanganmu Bapak Ibu dan sahabat Be-Worshippers terkasih semuanya. Percayalah bahwa di tanganmu terletak berkat Tuhan. Dan di tangan yang lain terletak kesempatan untuk merenda kembali kehidupanmu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ingat, pesan hari ini adalah pesan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Jangan sampai kita tidak mengindahkannya. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu saat ini dan perkenankanlah hamba-Mu untuk mengimpartasikan berkat itu daripadamu kepada setiap yang percaya dan beriman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Ingat, engkau dikuduskan, engkau dikhususkan, maka dedikasikanlah hidupmu hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Be-Worshippers, jangan Tuhan Yesus. Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Terima Bunda. kasih Ya Bunda. Ya Bunda, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Selamat Abuna pagi. Abuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, Abuna, Buni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan cucu-cucu ngoma yang rajin di dalam DW. Semoga Tuhan memberkati, jadi berkat bagi orang banyak hari ini. Selamanya. Amin. Terima kasih Bu untuk doa. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati ya. Salam sehat selalu, sampai jumpa di hari Senin. Kak Petris hati-hati di jalan. Ya Bu Yani, salam buat Bapak dan juga salam juga buat Kak Sarah dan semua teman-teman dan saudara-saudari yang mungkin mau bergabung di BW, kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dah. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu semuanya, shalom, dadah.